Aset kripto lebih baik self custody disimpan sendiri atau disimpan ke exchange sih Pak Re? Gelas bersama Pari. Yo guys, hari ini balik lagi kita akan belajar mengenai self custody dan juga menyimpan aset di exchange. Mana yang kira-kira lebih cocok untuk kalian? Hari ini kita akan bahas pro dan cons-nya. Dan sekali lagi saya bilang, di dunia ini tidak ada yang namanya zero risk. Kalian simpan sendiri, bisa juga ada risknya. Kalian taruh di exchange, juga ada risknya. Jadi kalian juga harus tahu risk mana yang cocok untuk kalian. Tapi sekadar informasi bahwa di Indonesia saat ini, exchange seperti Thrift itu sudah tidak memegang dana nasabah. Semuanya sudah dipegang oleh bursa, clearing, dan juga kustodian. Oke, sekarang kita bahas dulu pro dan cons menyimpan di exchange dan juga self custody. Nah, yang pertama kalian harus tahu bahwa dalam konteks video ini yang dibahas adalah exchange yang punya lisensi di Indonesia ya. Karena kalau ada exchange yang tidak punya lisensi, saya tidak tahu bagaimana cara kerja di belakangnya. Dan biasanya exchange yang tidak punya lisensi lebih beresiko karena tidak ada lembaga yang mengawasi. Oke, yang pertama kenapa kita menyimpan di exchange, salah satu pros-nya. Jadi di Indonesia, semua exchange yang punya izin dari OJK itu dilakukan audit setiap hari, baik dari OJK dan juga dari bursa. Sehingga dana nasabah dan lain sebagainya ini benar-benar diawasi secara ketat dan supaya tidak disalahgunakan. Dan ini salah satu pengawasan yang menurut saya cukup baik. Jadi untuk kasus seperti FTX terjadi di Indonesia itu sangat-sangat sulit terjadi karena rekonsiliasi ini terjadi tiap hari. Dan andai kata ada kurang atau ketidaksesuaian exchange lokal yang di bawah OJK ini, mereka harus segera melakukan top up supaya dana ini sesuai dengan perhitungan OJK dan juga bursa. Oke, yang kedua kalau kalian simpan di exchange, plusnya keuntungannya adalah kalian tidak repot. Jadi kalian tidak perlu takut kehilangan seed phrase kalian seperti yang kalau kalian simpan di self custody. Kemudian yang kedua, jika terjadi sesuatu, kalian masih punya customer service. Jadi kalau dengan self custody, misal terjadi sesuatu, amit-amit ada poisoning address, ada smart contract attack dan lain sebagainya yang nanti kita akan bahas, tidak ada support sama sekali. Kalian harus benar-benar mengerti halnya secara teknis. Tapi kalau di exchange, misal kalian ada salah kirim atau kalian butuh panduan, kan ada customer service yang membantu. Ini salah satu plusnya. Kemudian yang ketiga, ini kasus yang sangat sering terjadi di Thrift bahwa kalau aset itu disimpan di dalam exchange, ini aset ini bisa diwariskan. Jadi biasanya tinggal cukup membawa bukti KK, bukti kematian dan lain sebagainya, nanti kita bisa meneruskan aset kripto ini ke ahli warisnya. Ini udah terjadi beberapa kali. Nah, sedangkan di self custody biasanya kalau terjadi sesuatu dan belum sempat diberikan, aset itu akan hilang guys. Kemudian yang ketiga, yang otomatis lebih enak kenapa menyimpan di exchange adalah tentu liquid. Liquid ini istilahnya apa? Ketika kalian mau mencairkan aset kripto kalian menuju rupiah ataupun kalian tukar ke aset lain, itu kalian cukup melakukan dengan single klik. Nah, kemudian yang keempat tentu tentang mengenai keamanan. Exchange bertugas menjaga keamanan sistemnya sehingga dana kalian juga otomatis akan dijaga oleh exchange, clearing, kustodian dan juga bursa. Ini berbeda dengan self custodian di mana keamanan komputer kalian atau apapun perangkat yang kalian gunakan dari walletnya, kemudian dari PC-nya, koneksi internetnya, semuanya harus kalian amankan sendiri. Sedangkan kalau kita menggunakan centralized exchange, kita diaudit secara berkala sistemnya baik dari jaringannya, kemudian dari sistemnya, kemudian dari codingnya dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya yang membuat plusnya menyimpan di exchange itu nggak repot dan juga ada keamanan dan juga ada bantuan customer service kalau ada apa-apa 24 jam. Kan nggak semua orang mengerti teknis. Nah, kemudian kita bahas mengenai self custody. Pertama, plusnya apa? Your money in your control. Jadi istilahnya apa? Kalau kalian melakukan self custody, keuntungan pertama adalah kalian punya full control atas aset digital kalian. Jadi benar-benar kalian yang bertanggung jawab sendiri, kalian punya kebebasan mengelola, menggunakan kemanapun tanpa ada restriksi. Ini keuntungannya. Ya, yang kedua tentu otomatis privacy di mana tidak ada pihak lain yang tahu apa yang kalian lakukan dengan aset digital kalian. Ini salah satu yang tidak ada di exchange. Kemudian yang ketiga yang paling penting, karena this is your asset, this is your wallet, this is your custody, tidak ada yang bisa memblokir.
Jadi ini prosnya menyimpan di exchange, ini prosnya menyimpan self custody. Self custody bisa macam-macam, ada hardware wallet, ada paper wallet, ada brand wallet juga. Nanti kalian riset sendiri, nanti kita akan bikin modul terpisah mengenai self custody. Dan inilah perbedaan keuntungan menyimpan di exchange dan di self custody. Nah, sekarang kita bahas mengenai cons-nya atau kerugiannya, minusnya masing-masing. Oke, yang pertama cons atau kekurangan menyimpan di exchange. Satu, otomatis yang paling sering terjadi adalah hack. Jadi kalau misalnya exchange-nya kena hack, tentu otomatis uang kalian akan terkena juga. Tapi kalau saya melihat dalam ekosistem kripto di Indonesia, berarti itu membutuhkan hack beberapa ya, seperti kustodiannya harus dihack, clearingnya harus dihack, exchange-nya harus dihack, yang sangat sulit terjadi. Dan kalau yang terjadi sebelumnya itu karena belum ada kustodian dan clearing kalau pernah terjadi di Indonesia. Tapi untuk saat ini saya rasa ini cukup sulit dilakukan. Tapi ketika dilakukan di exchange yang tidak punya izin ataupun yang belum beregulasi ataupun mereka tidak punya lembaga pengawas, ini sangat besar kemungkinan terkena hack. Walaupun di Indonesia sendiri juga tidak menutup kemungkinan 100% aman ya, kemungkinan hack ini selalu pasti ada terjadi. Jadi salah satu resiko cons yang menyimpan di exchange adalah hack. Kemudian yang kedua, cons menyimpan di exchange adalah kemampuan exchange untuk memblokir. Nah, karena sifatnya centralized exchange, apabila tentu otomatis ada permintaan dari aparat penegak hukum ataupun berbagai macam instansi lainnya seperti PPATK dan lain sebagainya, maka exchange yang beregulasi otomatis harus mematuhi perintah ini sehingga otomatis akun tersebut harus diblokir sehingga asetnya juga harus diblokir. Tapi saya yakin guys, selama kalian tidak melakukan tindak pidana, ini bukan sesuatu yang diberikan. Cuma kemungkinan ini selalu pasti bisa terjadi. Kunci yang ketiga apa? Otomatis ketika misalnya maintenance, biasa kan ada beberapa exchange yang melakukan maintenance, entah itu 2 jam, 3 jam, ataupun beberapa jam lainnya. Selama proses maintenance, otomatis kalian tidak bisa mengakses akses kalian. Ini berbeda dengan self custody yang kalian bisa akses kapanpun kalau kalian mau, karena itu bukan centralized exchange. Nah, ini cons atau resiko menyimpan di exchange. Sekarang kita bahas cons-nya self custody. Jadi harus dipahami bahwa self custody itu bukan berarti tanpa risk, zero risk. Salah. Saya udah 12 tahun di market, saya lihat bolak-balik orang yang kehilangan dana karena mereka lupa seed phrase atau passwordnya. Ini hal yang paling common kenapa orang bisa kehilangan uang di dalam self custody-nya, yaitu mereka lupa seed phrase-nya atau passwordnya. Mereka tidak tahu cara mengelolanya. Sedangkan kalau dipegang oleh central exchange, tentu seed dan password ini dikelola oleh kustodian, clearing juga bersama dengan exchange. Nah, ini salah satu resiko yang sangat besar yang terjadi kalau melakukan self custody. Kemudian yang kedua adalah self custody itu biayanya cukup mahal bagi sebagian investor kripto. Karena saya tahu average transaksional kripto di Indonesia mayoritas individualnya berapa. Harga wallet yang untuk self custody itu biasanya berkisar sekitar 5-6 juta. Nah, kalau aset kalian cuma 10 juta, ngapain kalian beli hardware wallet harganya 5-6 juta, itu 50% dari harga aset kalian. Jadi kalau kalian masih jutaan mah menurut saya nggak perlu disimpan di hardware wallet, cukup taruh di exchange, kecuali aset kalian sudah puluhan miliar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahayanya dari self custody adalah kalau kalian tidak mengerti cara mengamankan PC kalian atau network internet jaringan yang kalian gunakan. Karena serangan terhadap pengguna kripto itu macam-macam. Karena saya basicnya orang IT, kadang ada yang bisa diserang langsung di PC-nya, baik melalui malware, kemudian kemarin ada virus yang namanya meracuni copy address-nya, poisoning address, kemudian ada juga macam-macam mereka penetrasi di jaringannya. Nah, kalau kalian tidak mengerti cara mengamankan hal-hal seperti ini, maka sangat possible terjadi dilakukan attack oleh hacker yang sangat targeted. Contoh yang paling gampang itu poisoning address. Kalian mungkin pernah lihat beritanya di X, ada seorang whale yang terkena poisoning address sehingga dia rugi sekitar 800 miliar. Jadi poisoning address itu semacam kayak addressnya dibuat sama mirip dengan transaksi sebelumnya, kemudian ternyata addressnya itu berbeda sehingga seorang yang istilahnya kawakan aja masih bisa terkena poisoning address. Kemudian yang kedua, attack yang bisa terjadi bisa juga smart contract attack. Ini yang paling sering saya lihat juga. Ini yang
saya paling sering lihat juga terjadi di retail yang melakukan self custody dan kehilangan dananya. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan smart contract transaction, mereka tidak mengerti cara baca smart contract, mereka juga tidak tahu cara how to verify a smart contract, sehingga akhirnya dana mereka yang harusnya dimainkan di DEX ataupun di DeFi itu hilang karena kena smart contract attack ataupun smart contract palsu. Jadi ini juga resiko melakukan self custody. Kenapa smart contract attack ini nggak bisa terjadi kalau di centralized exchange? Karena seperti Trust sendiri, kita menggunakan lembaga ketiga untuk menjaga smart contract kita. Bahkan ada asuransinya dan itu dilakukan oleh Fireblocks dan BitGo. Nah makanya ini tergantung dari kalian lebih lebih nyaman melakukan yang mana. Memang ada pros dan cons masing-masing. Dan attack ketiga yang paling sering terjadi di self custody adalah, saya pernah kasih cerita ini di podcast, salah satu podcast. Ada yang namanya seperti airdrop token legit. Jadi saya pernah cerita bahwa salah satu alamat custody kita tiba-tiba menerima USDT sebesar 30 juta US dollar. Itu tickernya mirip, smart contract address-nya mirip, tapi berhubung kita punya smart contract validator, kita tahu bahwa ternyata token ini bukan token USDT yang asli. Tapi andai kata kalian tidak mengerti, siapa yang nggak senang dikasih USDT sebanyak 30 juta US dollar? Dan begitu kalian menggerakkan USDT token ini keluar, seluruh saldo kalian, baik di jaringan BEP20 ataupun RJ20, tergantung kalian di airdrop di mana, itu akan tersikat habis. Nah, inilah yang namanya saya ngomong airdrop token attack. Kemudian yang keempat ada juga yang namanya dusting attack. Ini khusus bagi pemilik Bitcoin, ada beberapa cara untuk melakukan dusting attack supaya dana kalian terus terlacak dan berbagai macamnya. Tapi kalau di centralized exchange biasanya kita punya cara untuk mengcounter dusting attack ini. Jadi inilah resiko yang kalian hadapi kalau kalian melakukan self custody, dan inilah resiko kalau kalian menyimpan uang di exchange. Dan sekali lagi saya ngomong, di dunia ini tidak ada yang namanya zero risk. Setiap apapun yang dipilih pasti ada resikonya. Nah, jadi kalian tentukan pilihan kalian sendiri. Ini your asset, your keys. Mau simpan di centralized exchange silakan, mau simpan self custody silakan. Bungkus.